Shalom Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa kembali bertemu dengan adik-adik. Hari ini Enci Rus ditemani oleh Enci yang baru. Kita kenalan dulu yuk. Shalom adik-adik, perkenalkan nama Enci Apriliani Mada, bisa dipanggil Enci Lani. Enci adalah mahasiswa dari kampus STT Stars Loop. Enci harap Enci bisa belajar bersama teman-teman adik-adik sekalian. Oke, selamat bergabung di Sekolah Minggu Immanuel. Nah adik-adik, sekarang kita siap-siap untuk mulai ibadah. Sudah siap semuanya? Ayo kita lihat dulu Enci. Anak-anak sudah, wah mereka sudah siap. Ayo kita undang mereka berdiri, semua berdiri. Kita menyanyi, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita, karena Dia begitu baik bagi kita semua. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik kuat sayang. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik kuat sayang. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Baik adik-adik, sebelum ibadah kita dimulai, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, sehingga di pagi hari ini kami masih boleh ada, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu akan datang beribadah kepadamu. Jadilah ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you Enci. Adik-adik, kita masih semangat memuji Tuhan. Masih semangat Enci ya? Semangat. Iya, kita memuji Tuhan, hati kita penuh dengan pujian karena Dia Raja di atas segala raja. Kita menyanyi lagi, hatiku penuh nyanyian. Ayo ikutin gerakannya, kita bersukacita memuji Tuhan. Dia Raja di atas segala raja yang mengasihi kita semua. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja
Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Siapa namanya? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, anak-anak semuanya sudah semangat memuji Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci Selvina. Sebelumnya kita mengangkat sama-sama lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Kita mau rajin membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, supaya kita semakin hari bertumbuh mengenal Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi kita angkat pujian ini, kita mau rajin belajar firman Tuhan. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, lebih tinggi lagi. kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya, selanjutnya dipersilakan kepada Enci Selvina. Halo adik-adik yang di rumah. Senang sekali hari ini Enci Selvina dapat berjumpa lagi dengan adik-adik semuanya. Nah, hari ini Enci akan membawakan cerita firman Tuhan. Pasti adik-adik semuanya sudah siap ya? Nah, kalau begitu semuanya duduk dengan yang manis. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan pada saat ini
kami boleh bernyanyi memuji nama Tuhan, dan saat ini kami hendak mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu agar dapat memimpin kami semua, menyertai kami, baik Enci Selvina yang akan bercerita maupun kami semua yang akan mendengarkan, agar supaya kami boleh mengerti cerita hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Enci akan membawakan cerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai dengan 16. Enci ulangi. Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Sebentar setelah ibadah sekolah minggu, adik-adik dapat membacanya ya. Dan bagi adik-adik yang masih kecil, yang belum bisa membaca, dapat meminta tolong orang tua atau kakak untuk membacanya. Nah, ini hari Enci akan bercerita dengan judul Mengasihi dengan Tindakan Nyata. Nah, Enci mau tanya nih, adik-adik semuanya sayang sama mama dan papa? Ya, yang sayang coba angkat tangannya, Enci mau lihat. Siapa yang sayang sama mama dan papanya? Wah, ternyata semuanya sayang sama mama dan papa ya. Kalau adik gimana? Sayang juga? Tentu dong ya. Kita semua pasti sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak. Nah, kalau adik-adik bilang sayang, apa buktinya? Kita harus bagaimana? Kalau misalnya adik-adik lagi asik main game nih, lagi seru-serunya main game, tiba-tiba mama memanggil, "Nak, tolong mama dong ambilkan piring." Terus adik-adik tidak mendengar atau pura-pura tidak mendengar suara mama atau mengabaikan panggilan mama. Adik-adik terus saja bermain game karena lagi seru-serunya. Atau kalau adik berkata, "Kak, tolong dong ajarkan aku mengerjakan PR ini karena aku tidak tahu, tidak mengerti." Terus kakaknya berkata dengan marah-marah, "Tidak mau, aku tidak bisa, lagi sibuk." Kira-kira ini yang dinamakan sayang? Tentunya tidak ya adik-adik. Kalau kita berkata sayang atau kita mengasihi, berarti kita harus membuktikannya dengan tindakan yang nyata. Nah, hari ini Enci mau bercerita tentang seorang tokoh dalam Perjanjian Lama, yaitu Abram. Siapa adik-adik? Abram. Nah, adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu-minggu lalu pastinya sudah tahu siapa ini Abram. Karena minggu lalu kita juga mendengarkan cerita tentang Abram. Nah, Abram adalah nama panggilan dari Abraham sebelum dia dipanggil oleh Tuhan keluar dari tanah leluhurnya. Ya, jadi setelah pemanggilan Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham. Berarti Abram dan Abraham adalah sama, ya. Nah, Abram mengasihi keponakannya yang bernama Lot, maka dia menolong Lot ketika Lot berada dalam kesulitan, ya. Saat itu Lot tinggal di negeri Sodom. Nah, adik-adik, suatu hari
terjadi peperangan yang besar adik-adik. Di mana ada 4 raja, yaitu Raja Negeri Elam, Raja Negeri Goyim, Raja Negeri Sinear, dan Raja Negeri Elasar. 4 raja ini melawan 5 raja, yaitu Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomora, Raja Negeri Atma, Raja Negeri Seboim, dan Raja Negeri Bela. Nah, 4 raja ini bersekutu melawan 5 raja. Mereka membawa pasukannya, adik-adik. Banyak sekali, beribu-ribu pasukan ya. Mereka bertempur. Mereka berperang sampai di lembah Sidim. Nah, di lembah Sidim itu adik-adik tahu banyak terdapat sumur-sumur aspal. Adik-adik tahu aspal kan? Nah, aspal itu berwarna hitam yang biasa dipakai untuk pembuatan jalan. Nah, pada waktu terjadi pertempuran, ternyata 4 raja ini dapat mengalahkan 5 raja. Ya, karena mereka sangat kuat-kuat. Ya, pasukan-pasukannya pasukan gagah berani. Mereka dapat mengalahkan yang 5 raja ini. Sehingga di dalam pelarian Raja Negeri Sodom dan Raja Negeri Gomora, mereka terjatuh di dalam sumur aspal. Sedangkan pengikut-pengikutnya yang lain melarikan diri ke pegunungan. Nah, karena mereka sudah kalah, akhirnya Raja Elam dan ketiga raja lainnya yang menang, mereka masuk ke negeri Sodom dan mereka lalu menawan orang-orang di negeri Sodom. Bahkan semua harta bendanya dirampas adik-adik, ya. Orang-orangnya ditawan. Nah, termasuk Lot, keponakan dari Abram, ya. Lot beserta dengan pengikut-pengikutnya ditangkap dan ditawan. Harta bendanya dirampas adik-adik dan dibawa. Kasihan ya adik-adik, kasihan Lot. Nah, namun pada saat itu ada seorang yang bisa melarikan diri. Lalu dia pergi menemui Abram yang saat itu tinggal di dekat pohon terbantin di Mamre. Nah, sesampainya di sana, dia lalu memberitahukan kepada Abram kalau Lot keponakannya itu sedang berada dalam kesulitan besar. Ya, Lot sudah ditawan oleh musuh dan sudah dibawa pergi. Nah, adik-adik tahu saat Abram mendengar itu, kira-kira bagaimana ya sikap Abram? Nah, adik-adik, Abram tentu saja sedih ya, karena Lot adalah keponakan yang sungguh dikasihinya. Nah, lalu apa yang kira-kira Abram lakukan adik-adik? Apakah Abram takut? Abram berdiam diri saja? Tentu saja tidak ya adik-adik. Abram kemudian memilih pengikut-pengikutnya yang terbaik. Dia mengumpul pengikut-pengikutnya adik-adik. Semuanya berjumlah 318 orang. Nah, mungkin bagi kita, menurut kita itu jumlah yang sudah banyak ya adik-adik, 318 orang. Tetapi pada saat itu kalau dia mau pergi melawan musuh-musuh itu jumlah yang sedikit adik-adik. Karena dia harus melawan banyak sekali pasukan. Nah, tapi Abraham tidak takut adik-adik. Abraham pergi. Dia memimpin pasukannya yang berjumlah 318 orang. Dia pergi mengejar itu musuh-musuh yang menawan Lot. Dia mengejar sampai ke Hoba di utara Damsyik adik-adik. Dan dia berhasil mengalahkan
Raja Elam dan ketiga raja lainnya. Hebat ya adik-adik, ini Abram dengan 318 orang pengikutnya, dia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan membebaskan Lot beserta pengikut-pengikutnya. Bahkan seluruh harta benda dan hasil rampasannya berhasil dibawa pulang kembali. Nah, adik-adik, tentu saja bukan semua karena kehebatan dan kemampuan dari Lot, dari Abram, tetapi semata-mata karena Tuhan, ya. Karena Tuhan yang telah menolong dan menyertai Abram sehingga Abram bisa berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, ya. Nah, adik-adik semua, Bapak Abram sangat hebat. Dia berani. Kenapa dia berani untuk dia bisa menolong Lot? Karena dia mengasihi Lot, ya. Dia mengasihi Lot dan sebagai tindakan nyatanya dia pergi melawan musuh-musuh untuk membebaskan Lot. Ya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua, mengasihi enci dan engku, mengasihi adik-adik, mengasihi mama papa, mengasihi semua orang. Sehingga Tuhan Yesus rela datang ke dalam dunia, rela mati, disalibkan, menebus dosa kita semua, ya. Nah, dari cerita enci hari ini kita mau belajar bahwa memang mudah untuk berkata kita sayang mama, kita sayang papa, sayang adik, sayang kakak, tetapi apa buktinya? Ya, jangan cuma di mulut kita bilang kita sayang. Kalau bilang sayang, semua orang bisa bilang sayang. Gampang ya kita berbicara kita sayang. Tetapi yang sulit adalah membuktikannya dengan suatu tindakan yang nyata, ya. Nah, seperti cerita enci di awal cerita tadi, kalau kita sayang sama adik, berarti kita harus menolong dia saat dia kesulitan. Dia perlu bantuan kita untuk membuat PR, kita harus menolong dia. Saat dia sedih, kita juga harus menghibur dia. Kalau papa dan mama memerlukan pertolongan kita, kita juga harus menolong. Walaupun saat itu kita sedang asik bermain game atau sedang asik menonton film kartun, tetapi ketika mama panggil kita harus cepat-cepat, ya, menolong mama. Nah, dengan melakukan itu baru adik-adik bisa bilang saya sayang mama, saya sayang papa, ya. Nah, kita sayang mama dan papa berarti harus dengaran sama mama dan papa. Nah, jadi cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua untuk menyayangi orang-orang di sekitar kita, ya, terlebih orang-orang di sekitar kita dulu yang kita sayangi dan kita harus menolong mereka dalam tindakan yang nyata. Sama kita belajar contoh dari Abram dan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau adik-adik semua juga mencontoh seperti Abram. Bilang mengasihi, bilang sayang, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Nah, adik-adik, sampai di sini Enci punya cerita. Enci harap adik-adik semuanya dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari, ya. Di rumah, di sekolah, di mana saja adik-adik berada. Nah, hari ini ayat hafalan kita terbahagi dua, ya, seperti biasa. Untuk kelas balita dan batita dari kitab Yohanes. Yohanes pasal 13
ayat 34a. Kita baca sama-sama ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Inci ulangi ya. Yohanes 13 ayat 34a. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Itu untuk anak-anak kelas batita dan kecil. Batita, balita, dan kelas kecil. Kemudian untuk kelas sedang dan kelas besar, ayat hafalannya terambil dari Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sedikit agak panjang ya, tapi Ence yakin adik-adik semuanya pasti bisa menghafal. Diulangi, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, sesudah menghafalnya adik-adik bisa mengirimnya di grup WA kelas masing-masing. Ya, nah. Sampai demikian Inci punya cerita, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah boleh menolong kami, sehingga kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan agar menolong kami semua, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang bukan hanya bisa berkata, aku mengasihi mama, aku mengasihi papa, aku mengasihi kakak dan adik, tetapi juga kami dapat melakukannya, kami dapat membuktikannya dengan tindakan nyata kami sehari-hari. Tolong kami untuk dapat membantu orang di sekeliling kami yang memerlukan bantuan, maupun tolong kami untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada mama dan papa, terlebih menjadi anak terang yang takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Encik Selvi. Saat ini kita tiba pada persembahan syukur. Kita akan menyanyi, aku bawa dan berikan persembahanku. Oke. Tapi Encik ingatkan, jangan lupa untuk memberikan persembahannya di rekening di bawah ini. Oke, musik, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat. Sekali lagi kita bawa persembahan untuk Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah memberikan persembahan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita tadi sudah mendengar bagaimana cerita firman Tuhan mengajarkan kita seperti Abraham mengasihi ponakannya Lot dengan nyata, mengasihi dengan nyata. Kita pun
sebagai anak-anak sekolah minggu mau belajar juga mengasihi dengan nyata. Mengasihi, kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, di gereja. Kita mau jadi terang, kita mau mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Semuanya bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Kita menyanyi lagu Aku Anak Terang. Ayo kita akan nyanyi ini bersama-sama. Kita mau mengasihi, kita mau jadi anak terang dimanapun kita berada. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah boleh sekolah minggu beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan. Ajar kami seperti Abraham yang senantiasa menyatakan kasih-Nya dengan nyata di dalam kehidupannya, membantu keponakannya Lot. Kami juga mau menjadi anak-anak terang, anak-anak yang terus memancarkan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih, kami juga sudah boleh memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami supaya dapat dipakai untuk melayani Tuhan. Berkati orang tua kami di dalam usaha pekerjaan mereka, senantiasa ada berkat-berkat baru. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak. Amin. Nah, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita akan pamit dan kita panggilkan untuk Enci Selvina. Nah, adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!